Halo guys, ketemu lagi. Ya, kembali kita mau bahas tentang bagaimana kita mendidik anak ya. Anak adalah harta yang berharga yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang dipercayakan. Oleh sebab itu penting sekali kita mendidik mereka dengan sangat baik. Kita tahu saudara kita tidak bisa memperbaiki generasi di atas kita, tetapi kita punya kewajiban untuk memperbaiki generasi kita dan juga generasi yang ada di bawah kita. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita? Mari kita belajar bersama bagaimana mempersiapkan generasi kita dan generasi di bawah kita untuk mereka menjadi orang-orang yang Tuhan pakai sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa hal terkait dengan pendidikan. Hal-hal apa sih yang sebenarnya kita perlu jaga? Nah, dalam bagian ini saya mau berbagi tentang satu bagian yang sangat penting ya, yaitu tentang tahan ya ucapan ini ke anak, karena ucapan-ucapan ini bisa berdampak buruk kepada anak-anak kita. Ucapan-ucapan seperti apa sajakah yang itu bisa berdampak kepada anak-anak kita. Nah, yang pertama ya, biasa ya, orang tua eh, selalu pengen anaknya itu duduk manis, tenang begitu ya. Sehingga biasanya orang tua akan bilang, udah biar bunda aja, atau sini biar bunda bantu, atau sebaliknya kita sebagai suami. Nah, kenapa hal ini tidak boleh kita sampaikan? Karena kalau anak sedang berusaha untuk melakukan sesuatu ya, tunggu ya, minta bantuan dari kita orang tua ya sebelum menawarkan bantuan. Karena kalau kita terlalu cepat, ya anak akan selalu mencari orang tua untuk membantunya, sehingga tidak membuat anak itu lebih mandiri. Ya kadang mau makan ya kita pengen cepat, udahlah kita aja yang nyuapin, pengennya cepat. Tetapi tanpa sadar kita sedang melewatkan satu proses di mana anak kita sedang menggerakkan seluruh syaraf motoriknya untuk memilih makanan, untuk memotong makanan ini di usia-usia yang memang seharusnya dia sudah mengalami pertumbuhan. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua jangan selalu ya, tidak boleh sih kita membantu, tetapi kita harus melihat ketika anak kita sedang berusaha, mereka sedang mengenali apa yang harusnya dia kenali, izinkan mereka. Walaupun terkadang sulit bahkan lama ya, seperti makan, seperti membereskan mainan dan lain sebagainya. Biarkan mereka bertumbuh sesuai dengan pertumbuhannya. Jadi kita harus berhati-hati karena kalau tidak kita akan membuat mereka selalu bergantung kepada kita orang tua, atau mungkin nanti dalam kehidupan di luar mereka akan tergantung terus dengan orang lain. Pernah ya ketemu dengan orang-orang yang selalu bergantung sama orang, nggak bisa mandiri, nggak bisa kerja sendiri, karena kita orang tua kurang tepat di dalam mendidik, karena kita selalu yang mengerjakannya. PR misalnya ya, izinkan mereka mengerjakan, walaupun salah nggak apa-apa, kita bisa ajarin kembali daripada mereka tidak mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Nah, yang kedua yang seringkali juga ya kita sampaikan nih, kalau adik nakal misalnya ya, kita bilang apa? Kita pulang aja. Pernah ya? Udah, pokoknya kalau nakal kita pulang. Kita lagi jalan-jalan atau kita sedang berkunjung ke keluarga misalnya ya. Ini seringkali nggak sadar ya. Hindari kalimat ini ya. Apalagi ini kan ancaman kosong sebenarnya. Jangan mengancam anak dengan apapun yang sebenarnya tidak kita lakukan ya, seperti mengancam pulang saat liburan keluarga, mengancam pulang ketika kita jalan-jalan. Udah, kalau misalnya nggak mau diam di mobil, pulang aja kita, putar balik dan lain sebagainya. Saudara, kenapa hal ini nggak kita boleh sampaikan? Karena apa? Ancaman-ancaman kosong ini akan berdampak di dalam kehidupannya kelak. Misalnya, kalau kamu nggak begini, papa akan begini. Ah, papaku nggak berani. Ah, mamaku juga nggak berani. Karena itu kebiasaan yang terus berulang-ulang, maka yang terjadi apa? Anak akan membiarkan ya kita orang tua ketika mengambil keputusan apapun. Karena bagi mereka itu hanya omong kosong. Ya, apalagi nanti kalau udah di dunia luar ya, sudah nggak lagi percaya ya akan janji-janji ya, apalagi ancaman ya, begini ini kurang bagus. Ya, lebih baik kita berikan penjelasan yang baik sehingga anak kita bisa memahami ya. Misalnya yuk duduk tenang. Nah, itu kan lebih baik. Yuk
Anak pintar, kita yang tenang ya. Sebentar lagi kita sampai. Oh ya, kita lagi berkunjung ya. Kita nikmati kunjungan kita. Itu kan jauh lebih baik sehingga mereka akan lebih enjoy. Jadi jangan kita bilang kalau nakal ya, kita pulang aja. Benar nggak? Orang tua pulang enggak kan? Tapi kalau kita lagi kumpul sama teman, sama orang, atau di satu acara, kita pasti akan melanjutkannya. Dan anak melihat apa? Tidak ada sesuatu yang dinyatakan. Akhirnya apa? Itu menjadi omong kosong. Yang ketiga, ya, yang sering kali orang tua sampaikan ketika anak menangis, kita bilang apa? Jangan menangis. Boleh nggak sih anak menangis? Ya, ya. Ini membuat anak merasa kalau perasaannya sedih dan takut itu tidak bagus, ya. Daripada menyangkal perasaan anak, lebih baik ya. Coba berempati dengan mengakui perasaannya. Kita perlu mengizinkan untuk mereka meluapkan emosinya, ya, supaya anak kita juga tahu kalau dia lagi sedih, dia boleh menangis, lagi senang dia bisa tertawa dan lain sebagainya. Ini sangat penting ya, karena sampai hari ini saya juga seringkali menemukan ada orang pengen nangis nggak bisa, apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki nggak boleh menangis. Kenapa? Ya, anak laki-laki boleh kok menangis. Kalau memang sedih, ya menangis aja. Jangan ditahan karena itu juga bisa membuat emosinya tidak tersalurkan dan itu bisa berdampak tidak baik untuk kesehatan. Nah, yang selanjutnya seringkali orang tua juga demikian. Adik kalau nakal, ibu bilang ayahnya. Atau itu ada Pak Polisi. Atau itu ada Pak Pendeta. Atau itu ada sesuatu yang akhirnya itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan ya. Melempar wewenangnya ke orang lain, menurunkan otoritas ibu. Anak akan merasa, kenapa aku harus dengerin ibu? Ya, dia juga nggak akan melakukan apa-apa. Sehingga akhirnya apa? Tidak ada otoritas, padahal dia sudah dipercayakan oleh misalnya suaminya sebagai orang tua yang ada di rumah pada saat itu. Kadang kan ketika suami kerja, yang di rumah siapa? Ibu. Dan pasangan suami istri harus kompak. Nggak bisa hanya satu yang di rumah, misalnya hanya ayah saja. Sebisa mungkin dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya adalah orang tua yang bertanggung jawab untuk pendidikan mereka. Nah, dengan demikian sama ya posisinya, sehingga kita juga mengajarkan anak untuk bisa menghargai otoritas siapapun, baik ayahnya maupun ibunya. Nah, ini sangat penting. Jadi jangan menurunkan otoritas itu dengan apa yang kita lakukan, karena seolah-olah kita tidak punya otoritas dan anak akan berpikir nggak akan kok dilakukan sesuatu, sehingga dia akan lebih berani, bahkan repotnya apa? Membandingkan dan mencari perlindungan yang berakibat pada adu domba. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, selanjutnya seringkali membandingkan, ya. Kenapa kamu nggak bisa seperti kakakmu misalnya? Nah, saudara, siapa sih yang senang dibanding-bandingkan? Pasti nggak ada, ya. Kita juga orang tua pasti juga nggak senang ya kalau dibandingkan dengan orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Wajar memang bila orang tua membandingkan anaknya, tapi jangan sampai itu anak mendengarnya, karena tiap anak punya kepribadian dan bakat yang berbeda. Saya percaya setiap anak itu pintar, ya, setiap anak itu baik, setiap anak itu berprestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, oleh sebab itu peran kita orang tua bagaimana menolong mereka untuk mereka menemukan bakat prestasinya. Karena setiap anak itu berbakat di bidangnya. Bukan berarti kalau yang pintar gambar dia nggak berbakat, atau yang pintar nyanyi dia nggak berbakat. Pintar berbakat itu kalau dia jago matematika atau jago bahasa misalnya. Tidak, ya, tidak hanya itu. Karena orang berbakat itu sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Oleh sebab itu jangan banding-bandingkan satu dengan yang lainnya, karena setiap anak itu istimewa satu dengan yang lainnya. Sidik jari kita aja berbeda, ya kan? Apalagi anak-anak kita, mereka juga pasti berbeda satu dengan yang lainnya, baik kakak, adik, maupun siapapun yang ada di rumah kita. Biarkan mereka berkembang. Kita orang tua berperan untuk mendidik, mengarahkan mereka sehingga mereka menjadi lebih baik. Mau dibandingkan? Enggak kan? Jangan bandingkan anaknya. Selanjutnya, jangan ganggu ibu dulu ya. Ibu lagi sibuk. Nah, jika sering mengucapkan ini ke si kecil, ia mungkin kurang suka berbagi cerita dengan
kita ya saat besar nanti. Coba ganti dengan ibu harus selesaikan pekerjaan ibu dulu. Kamu menggambar dulu ya beberapa menit. Kalau ibu sudah selesai, kita main bersama. Nah ini akan jauh menolong. Gak heran ya kalau hari-hari ini banyak anak nih nggak mau curhat sama ibunya. Karena tidak ada ruang, tidak ada kesempatan untuk anak bisa bersama-sama. Kadang anak melakukan hal itu karena ingin mendapatkan perhatian di tengah kesibukan orang tuanya. Jadi bagaimana kita orang tua ya memang benar-benar melihat situasi kondisi itu menjadi baik ya. Jadi tidak hanya memikirkan kesibukan kita karena anak kita juga membutuhkan perhatian. Oleh sebab itu penting sekali ya adanya komunikasi dengan pasangan untuk membagi waktu dan juga berbagi peran atau tugas di mana satu dengan yang lain bisa menolong. Apalagi di masa pandemik ya, work from home ya, semua dikerjakan di rumah tentunya yang biasa nggak dikerjakan jadi dikerjakan, yang biasa dikerjakan tentu ada tambahan. Oleh sebab itu penting untuk kita bisa mengkomunikasikan hal ini dengan baik sehingga mereka bisa memahami. Saya percaya anak-anak itu bisa paham ya ketika kita bisa menjelaskannya dengan baik. Selanjutnya ketika anak kita pengen membeli mainan, tidak sedikit ya orang tua berkata kita nggak punya uang untuk beli mainan itu. Nah ini respon yang paling sering ya diucapkan saat anak minta beli mainan. Gunakan kalimat lain yang maksudnya sama seperti itu ya, misalnya kita nggak bisa beli untuk kita nggak bisa beli ya itu karena kita sedang menghemat uang misalnya ya untuk hal yang lebih penting, sehingga anak juga diajarkan untuk melihat skala prioritas ya. Saya punya anak kalau udah lihat mainan aduh pengennya semuanya dibeli, bahkan sampai di rumah itu banyak sekali mainan-mainannya, belum lagi ada yang ngasih dan lain sebagainya. Jadi kalau kita di rumah udah banyak mainan ya, tidak semua mainan harus kita beli. Nah terkadang kita orang tua yang dulunya udah kesampaian dan ketika punya anak pengen nih kita punya kemampuan untuk membeli dan memberikan semuanya, hal itu juga kurang tepat ya. Yang pertama dari segi alasan, ajarkan mereka untuk memiliki skala prioritas ya. Kalau dibilang pengen semuanya juga pengen, tapi butuh nggak? Nah kita bisa mengajarkan ketika kita sedang mau membeli mainan. Yang selanjutnya, semakin sedikit mainan itu akan semakin menolong anak kita menjadi anak yang kreatif ya. Anak saya Fano itu mainannya dia cukup sedikit ya, dan dia lebih kreatif, apa aja bisa buat mainan dan bisa diajak komunikasi, ajak ngobrol seperti itu, maksudnya bisa bertukar peran dan ini akhirnya seperti itu. Jadi coba lihat, memang banyak mainan juga bagus ya, anak berimajinasi dengan lebih luas, tetapi dengan sedikit mainan anak juga bisa berimajinasi dengan lebih tinggi. Nah ini berbeda ya, sehingga anak-anak kita bisa menggunakan apa yang ada dengan lebih baik. Selanjutnya nggak boleh makan es ya, makan es krim kalau belum makan nasi. Nah ini seringkali juga kita sampaikan buat anak-anak kita, dimana kita akan bilang ini bikin anak merasa terancam dan tidak bisa menikmati makanannya. Nah, coba kita bisa menyampaikan pesannya dengan kalimat, misalnya, pertama kita makan nasi dulu ya, lalu kita makan es krimnya. Pilihan kata punya dampak positif bagi anak. Nah, kalau kita bisa memilih ini, anak akan tahu juga, oh iya ya, makan nasi itu lebih dulu ya. Kemudian yang mereka tetap bisa menikmati apa yang ingin mereka nikmati, tapi mereka sekali lagi mereka bisa belajar mengutamakan yang utama. Nah, ini sangat penting kita sebagai orang tua untuk bisa memahami sehingga anak-anak kita tetap bisa melakukan apa yang dia mau, tetapi masih di dalam lingkup yang aman dan cukup aman. Nah, terakhir, apa peran kita? Jadi teladan yang baik ya, dalam perkataan maupun perbuatan, karena mereka akan melihat perkataan dan perbuatan kita. Jangan heran apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perkatakan itu seringkali sama dengan apa yang kita lakukan dan katakan. Sehingga ingin seperti apa, kembali lagi kepada kita buat anak-anak kita. Kita mau jadikan anak kita seperti apa, tergantung bagaimana kita hari ini memperlakukannya. Kiranya materi ini boleh menolong kita menjadi orang tua yang jauh lebih baik. Mari semangat belajar. Kita nggak bisa memperbaiki generasi di atas kita, paling tidak kita bisa memperbaiki generasi kita
dan generasi yang ada di bawah kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.